Pemirsa, Timnas Indonesia harus cepat melupakan hasil kurang maksimal usai ditahan imbang Laos 3-3. Selain fisik pemain, pelatih Sintayong juga harus memutar otak mencari komposisi terbaik jelang bertandang ke markas Vietnam pada hari Minggu. Dan untuk mengupas kendala apa yang sejatinya menerpa skuad muda Timnas Garuda, kita akan membahasnya bersama dengan Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore. Ya, Bung Joy, kalau kita bicara skor imbang 3-3 melawan Laos, rasanya gimana ya? Di sini ada kesan kalau ketidakseriusan PSSI dalam memutuskan materi tim untuk Piala AFF ini, Bung Joy. Saya tidak sependapat dengan ketidakseriusan itu ya. Malah saya sebetulnya agak terkejut dengan keputusan PSSI, tapi terkejutnya itu terkejut senang ya, karena mereka memutuskan untuk melakukan regenerasi besar-besaran di Piala AFF ini dengan mengirim sebagian besar pemain under 22 ya. Dan ini menurut saya sangat bagus. Dan pertanyaan saya waktu itu, kenapa masih ada pemain yang sudah main di skuad senior masih disertakan. Tetapi dari sisi regenerasi saya sangat setuju, karena sebetulnya kan banyak negara, katakanlah Vietnam atau Thailand atau siapapun yang mengirimkan tim usia muda pada ajang yang menurut saya tidak terlalu tinggi tingkat ininya ya, tingkat kepentingannya dalam tanda kutip ya. Piala AFF ini kan sebetulnya masih region Asia Tenggara saja gitu loh, bukan pra Piala Dunia atau Piala Asia. Jadi kalau mereka mengirimkan under 22 itu menurut saya hal yang sangat bagus. Problemnya adalah apakah yang tim under 22 ini sudah benar-benar yang betul-betul teruji dan dimix dengan tim yang lain ya. Kan ada tim juga yang sudah menjuarai SEA Games misalnya, atau ada tim yang lebih muda atau tim yang lebih senior tapi tidak terpakai di timnas senior, kan itu ada juga gitu. Jadi memang ini komposisinya memang pilihan dari Sintayong, tapi saya percaya sebetulnya ini komposisi yang sudah yang paling bagus ya di kelompok umur 22. Problemnya menurut saya adalah tim ini tidak bisa lama berkumpul kemudian melakukan pertandingan kompetitif. Nah ini kan mereka baru berkumpul bahkan belum ada sebulan ya, bahkan kawan saya bilang ini baru 2 minggu kok kumpulnya, bahkan kumpul 2 minggu pun tidak lengkap gitu loh. Jadi memang kesulitan yang ada sekarang adalah bagaimana membuat tim yang tidak pernah bertanding secara kompetitif ini dari pemain yang terpencar-pencar kemudian disatukan untuk menjadi satu tim yang utuh. Nah ini saya lihat kemarin problemnya ada di sana. Bung Joy, tapi kalau di sini kan kita melihat rotasi pemain yang memang kerap dilakukan oleh Sintayong ini kan pada akhirnya kan berdampak dari hasil yang kita dapat kemarin itu melawan Laos. Semua pemain sebenarnya berasal dari kasta tertinggi Liga di Indonesia dan rata-rata kan memang pemain inti tadi seperti Anda katakan. Tapi kenapa justru kualitas permainan ini kok bisa seperti kemarin gitu loh. Passing aja salah, terus kayak nggak kayak berasa koordinasinya nggak ada gitu loh. Cuma kayak modal fisik saja yang bagus di sini. Betul, kalau dibilang bahwa ini adalah pemain yang terbaik dalam tanda kutip, tapi kok kualitasnya sampai segini, itu artinya memang kualitas kompetisi kita belum mampu bersaing dengan tim-tim negara Asia elit ya. Jadi kalau kita bandingkan, coba Anda bayangkan Indonesia ini kan tidak pernah mengirimkan wakilnya ke kompetisi Liga Champions Asia yang kualitas A ya, kan tidak pernah gitu loh. Ini menunjukkan kualitas kompetisi kita memang jauh di bawah Asia yang elit. Nah kita hanya bisa bersaing dengan Filipina, Malaysia, Singapura gitu loh. Nah kalau sudah level Asia yang elit memang agak sulit. Nah kelihatan betul kan kemarin meskipun kita katakanlah Hoki Caraka, you name it lah siapapun yang ada di Arkan, Kakak, Robi Darwis segala macam, itu yang salah satu yang terbaik di Liga 1. Tapi ketika berkumpul kualitasnya nggak kelihatan. Dan itu menurut saya itu kritik terbesar yang harus kita ajukan adalah kepada PSSI yang lebih mementingkan jalan pintas naturalisasi daripada mengangkat kualitas tim secara umum ya di kompetisi domestik. Nah, ini kan yang setiap kali saya suarakan soal itu gitu loh. Jadi ya inilah yang kita punya sekarang, walaupun ini yang terbaik, tapi Sintayong pun pasti pusing kalau salah passing masih sering terjadi, komunikasi nggak ada, blending nggak ada, chemistry nggak ada gitu. Kan ini semua pelatih kelas dunia pun pasti pusing gitu. Nah ini yang harus jadi evaluasi bukan untuk pemain, karena pemain ya udah segitu-gitunya aja. Sintayong ini hanya bertugas untuk membuat tim ini
kemudian menjadi utuh, menjadi mampu berkompetisi secara baik melawan Vietnam, melawan Thailand, atau melawan siapapun elit di Asia Tenggara gitu. Nah ini Ya, yang menurut saya menjadi problem. Bung Joy, kan kalau kita melihat di sini kan dari dua laga kemarin itu kan Sintayong selalu memang terlihat di sini berubah ya pemain-pemain yang dipasang. Nah ini semacam eksperimen tidak sih? Kalau itu kebiasaan merotasi kan juga dia lakukan di tim senior ya. Tapi dugaan saya kalau di tim yang ini, yang tim AFF ini, dia memang belum punya backbone. Belum punya backbone yang pas untuk menjalankan formasi 3-4-3. Dia kan seneng betul dengan formasi 3-4-3 itu gitu loh. Formasi 3-4-3 hanya bisa dilakukan kalau semua pemain wing yang ada di sayap itu mampu bergerak turun naik 70 meter, lari naik turun gitu ya. Kalau kehilangan bola turun naik, turun, kalau mendapatkan bola naik gitu kan. Nah, ini yang tidak terjadi. Sudah cukup lumayan sebetulnya kalau yang di tim senior. Tapi kalau yang tim U22 ini, yang di AFF maksud saya, memang belum terjadi. Kan kemarin juga sebetulnya selain banyak salah passing di perimeter pertahanan lawan, salah passing di lini tengah, juga miskomunikasi di lini belakang. Nah ini kan yang harus diperbaiki nanti menghadapi Vietnam. Tapi dengan waktu yang sangat mepet, saya tidak terlalu yakin progresnya akan banyak gitu ya. Jadi kalau hemat saya ya mungkin sekarang yang paling bisa adalah memaksimalkan potensi yang ada di tim yang menurut saya backbone-nya itu ketika melawan Myanmar di babak kedua. Nah ini yang saya lihat kok kemarin nggak seperti yang kita harapkan ya. Kan ketika melawan Myanmar pun sebetulnya belum rapi juga mainnya kan. Cuma di babak kedua dengan masuknya Asnawi, masuknya Detan, ini membuat permainan semakin hidup. Nah saya pikir tadinya formasinya akan seperti itu, ternyata berubah lagi. Nah ini yang menurut saya akan kita lihat di pertandingan melawan Vietnam seperti apa ya. Iya, melihat permainan melawan Vietnam seperti apa, kalau kemarin itu kan kita bisa menganggap bahwa tim Laos itu bukan tim kuat ya, tim lemah ya. Nah ini kalau lusa kita harus mengimbangi Vietnam, bagaimana kira-kira menurut pandangan Bung Joy? Jadi menganggap Laos sekarang adalah tim yang memang Laos itu kan dari sisi head to headnya dengan Indonesia nggak pernah menang ya. Bahkan selalu kalah dengan skor besar. Terakhir itu ketemu sebelum kemarin itu kan 2012, draw 2-2, itu pun di babak grup yang sudah tidak menentukan. Tapi kemarin saya lihat mereka perkembangannya pesat gitu ya. Mereka mampu melakukan pressing dari sisi di mana mereka sebetulnya tidak melakukan penguasaan bola. Mereka bisa merebut bola di lini tengah, mereka berani melakukan tackling di lini tengah, berani intercept, pertahanan juga mereka rapi. Jadi sebetulnya ini Laos yang sudah sangat berubah. Tetapi yang lebih mengecewakan sebetulnya adalah permainan Indonesia yang tidak berkembang. Ya kan, kemarin terlalu banyak salah, terlalu banyak error, terlalu banyak miskomunikasi. Jadi sebetulnya Laos naiknya sedikit, Indonesia turunnya banyak. Ini yang menjadi persoalan nanti menghadapi Vietnam yang menurunkan tim senior. Saya rasa memang berat. Nah, Bung Joy, di sini kan kemarin ini ya, dari hasil kemarin ini media asing justru punya pandangan-pandangan miring di sini yang menganggap Indonesia itu jadi bukan apa-apa tanpa pemain naturalisasi. Gimana Bung Joy pandangan Anda? Ya, menurut saya pandangan itu juga bias ya. Karena kan memang kalau kita lihat apa yang terjadi pada tim senior, memang kan kemajuannya pesat, ya kan. Tetapi sebetulnya kemajuan pesat itu juga disokong oleh pemain-pemain yang berada di liga domestik kan. Kemarin kan menang lawan Arab Saudi kan yang mencetak gol adalah pemain yang di-breeding di liga domestik kan, Marcelino gitu loh. Meskipun dia sekarang main di luar negeri, tapi kan mereka di-breeding Marcelino, Asnawi, Rizky Ridho, siapapun itu yang ada di tim senior kan di-breeding di dalam negeri. Jadi memang kalau ada media asing mengatakan Indonesia tidak ada apa-apanya tanpa pemain naturalisasi, karena memang pemain naturalisasinya kan banyak banget. Anda bayangkan dari DSP, daftar susunan pemain 23 atau 24 pemain, ada 16 sampai 17 pemain naturalisasi. Jadi kan pasti media asing juga melihat itu gitu loh. Kalau 5 atau 6 orang mungkin ya dianggap biasalah, kan banyak negara juga melakukan seperti itu ya. Tetapi kalau sampai 16 orang, ya menurut saya memang jadi sorotan, dan sorotannya menjadi tidak mengenakan. Itu juga harus dievaluasi menurut saya.
Ya, baik Bung Anton Sanjoyo, terima kasih Bung atas perbincangannya bersama Metro hari ini sore ini. Selamat sore Bung.